Sedangkan kalau yang rendah atau di bawah 5.000 itu batu bara Buddha, atau mau bisa dibilang batu bara yang kurang bagus. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau ada fungsi batu bara pada zaman dahulunya, kenapa Belanda sampai ke sini adalah untuk kereta-kereta uap mereka, persenjataan atau pabrik-pabrik persenjataan mereka. Dan untuk penemu batu bara pertamanya adalah William Hendrik de Groot, seorang geolog muda berkebangsaan Belanda. Dia diutus oleh Belanda pada tanggal 26 Mei tahun 1867. Tahun 1867 itu dia melakukan serangkaian penelitian di makam William juga ya. Di sana untuk pertama kali dia menemukan batu bara. Di penelitian pertama itu dia memperkirakan adanya 200 juta ton cadangan batu bara di kota Sawalunto. Setelah dia kembali ke Indonesia di Belanda, dia hanyut di ekspedisi keduanya di Sungai Kuantan di Sijunjung dan kuburannya di situ. Dan untuk pemimpin tambang pertama di Sawalunto-nya adalah Dr. William Izerman. Dia memimpin pada tahun 1892 sampai 1896 dalam periode 4 tahun. Dan Bapak Dr. William Izerman ini juga yang mendirikan atau memprakarsai jalur kereta api dari Sawalunto, Solo, Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan ke Teluk Bayur. Dari Teluk Bayur itulah dia mengekspor batu bara ini ke negerinya yaitu Belanda. Bapak Dr. William Izerman ini juga mendirikan sekolah ITB atau Institut Teknologi Bandung. Jadi Bapak inilah yang mendirikannya. Kenapa didirikannya ITB? Untuk menguatkan SDM atau sumber daya manusianya agar dia bisa menambang di negerinya sendiri. Sekaligus jadi asal muasal terciptanya orang rantai di Sawalunto. Sampai sini ada pertanyaan? Di ruangan ini adalah ruangan yang dibuat perkantoran yang pernah dipakai pada zaman-zaman Belanda dulu. Ini bisa dibilang mesin tik yang digunakan tahun 1920-an untuk surat menyurat atau administrasi pada zaman itu. Dan ini adalah Brigadier Kasir, digunakan pada tahun 1926. Fungsinya yaitu untuk menggaji para mandor atau para petinggi kolonial Belanda dulu. Sedangkan para pekerja nggak digaji tapi cuma untuk makan aja. Dan itu adalah stempel dan logo TBO yang digunakan tahun 1980-an. Stempel ini pun memiliki arti, yaitu atap rumah gadang dan dulu operasi TBO-nya. Kenapa dia ngasih logo seperti itu? Agar mengelabui masyarakat orang Minangkabau agar mereka dicap sebagai sanak saudaranya, sedangkan tidak. Logo itu hanya untuk mengelabui agar mereka bisa mengeruk hasil bumi dan diekspor ke negerinya itu Belanda. Dan di sudut itu semacam proyektor atau fintech Philip Pajian atau semacamnya untuk hiburan para pekerja. Sekarang fokusnya gitu. Dan terdapat 3 telephone call UTT yang digunakan untuk alat komunikasi pada zaman itu. Ini dinamakan safety lamp atau flame safety, gunanya untuk mendeteksi gas metan karena gas metan termasuk salah satu potensi atau penyebab ledakan tambang dalam di kota Sawalunto kan. Ini sama aja sih, tapi perbedaannya cuma kayak mereknya aja gitu, tapi fungsinya sama ketiga. Bersama sebuah daerah pedalaman Sumatera Barat. Pertengahan abad 19, Sawalunto hanyalah sebuah daerah lembah terkungkung alam perbukitan. Di dasar lembah itu mengalir sungai Lunto dan Kumparan. Kedalaman Minangkabau ini hampir luput dari perhatian. Bahkan
Sawalunto belum menjadi bagian peta geopolitik, ekonomi dan administrasi yang diperhitungkan pemerintah Hindia Belanda. Penyelidikan batubara dimulai pada tahun 1858 oleh Theodore van Embden. Eksplorasi ini diteruskan oleh Rickert pada tahun 1867 dan menghasilkan penemuan batubara umbi pada tahun 1868. Sayang, sebelum menyelesaikan tugasnya, Batang Kuantan merenggut nyawa De Vries ketika rombongan kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Nyawanya terenggut arus deras Batang Kuantan pada tanggal 22 Oktober 1872. Dr. J.W. Izerman menindaklanjuti penemuan De Vries tersebut. Tahun 1891, Izerman memimpin pembangunan pembukaan tambang batu bara Ombilin Sawalunto periode awal tahun 1892 hingga 1896. Pada bulan Oktober tahun 1892, mulailah orang mengerjakan ladang batubara di lokasi Sungai Delian. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda menyusun sebuah proyek pembangunan ekonomi yang dikenal dengan proyek 3 serangkai, yaitu tambang batubara Ombilin, jaringan kereta api, dan pembangunan pelabuhan yang Mahagania karena dikenal dengan nama Teluk Bayu. Proyek ini dinamakan sistem Bloomfield, yang artinya jika salah satu gagal, maka hilanglah fungsi keseluruhannya. Dan proyek ini harus dilaksanakan sekaligus. Mega proyek 3 serangkai pada penambangan batubara dengan sejarah sosial budaya dan ekonomi Sawalunto telah menjadi catatan penting, terutama pada sejarah perkembangan kota Sawalunto. Dalam buku Kinderboek de Stadspoor dan Vagen in Nederland Indisch terbitan tahun 1925 menyatakan bahwa pembuatan jalan kereta api di Sumatera Barat bersambung dari tahun ke tahun. Pembangunan ini dimulai pada Juli 1891 yang menghubungkan Pulau Air dengan Padang Panjang sampai tanggal 1 Januari tahun 1894 yang menghubungkan jalur Waru-Kalaban dengan Sawalunto. Pembangunan jalur kereta api ini meliputi kota-kota penting di Sumatera Barat, seperti Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, dan Sawalunto. Eksploitasi batubara Sawalunto mengiringi berbagai pembangunan infrastruktur tambang, sawah, dan ladang mulai ditumbuhi bangunan. Jalur transportasi kereta api membelah kawasan Sawalunto. Untuk pengangkutan batu bara melalui laut ke Batavia, Eropa, dan memenuhi pasar dunia, persiapan dan pembangunan pelabuhan termasuk pelayaran Teluk Bayu Padang dilakukan lebih awal sejak tahun 1883. Pembukaan tambang beriringan dengan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur tambang seperti jalur transportasi, perkantoran, perumahan karyawan, dan pemukiman buruh tambang, sekolah, pasar, dan sarana ibadah.
Sawang Lunto mulai menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda dengan terus mengirim para ahlinya untuk mengeksplorasi batu bara di Sawang Lunto. Ribuan manusia dikerahkan dalam upaya eksploitasi batu bara, mulai dari tenaga ahli yang diambil dari tenaga ahli asal Eropa sampai pada pekerjaan asal yang diambil dari orang-orang tahanan. Kemudian pemerintah kolonial Belanda membangun perumahan untuk menampung begitu banyaknya pekerja, dan penampungan buruh kontrak yang dipisahkan oleh jalan. Perumahan untuk para pejabat berada di kawasan elit sekitar kantor perusahaan tambang. Untuk prasarana kesehatan, didirikan Rumah Sakit Ombilin atau Ombilin Management Hospital yang sekarang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawang Lunto. Ombilin Hospital didirikan sejak tahun 1894, walau masih sederhana, berupa barak-barak. Tahun 1915, rumah sakit ini dikembangkan hingga menjadi rumah sakit terbesar di Sumatera Tengah. Desa Wekeda merupakan salah seorang dokter terbaik di Rumah Sakit Ombilin dan diberikan kantor tersendiri. Pembangunan sebuah pembangkit energi listrik di Lembah Lunto tepat di pinggir Batang Lunto untuk menggerakkan berbagai mesin dan peralatan penambangan. Seiring peningkatan kebutuhan listrik tambang dan kota, pada tahun 1924 dibangun pembangkit listrik tenaga uap kedua di Salak. Pembukaan awal areal untuk emplasmen lengkap dengan jalur rel. Ini diproyeksikan untuk memudahkan transportasi dan memuat batu bara yang dikirim dari lokasi tambang. Emplacement dengan jalur rel dibuka. Dari sini, batu bara dapat dimuat dalam jumlah besar ke gerbong pengangkut batu bara. Berada dalam satu areal dengan pengolahan batu bara dan bengkel utama di kawasan Saringan. Berbagai sarana prasarana dengan berbagai fasilitas utama maupun penunjang disiapkan lebih awal dan terus meningkat sesuai aktivitas dan kebutuhan tambang batu bara Ombilin. Di antara pekerja yang melakukan eksploitasi batu bara di Sawang Lunto, terdapat kelompok orang yang disebut orang rantai. Hal ini berlangsung sejak lokasi tambang pertama dibuka di Sungai Durian sampai tahun 1938. Inilah lokasi penjara orang rantai. Penjara ini berkoneksi langsung dengan mulut penambangan bawah tanah. Gudang langsung adalah sarana yang dibuat untuk kebutuhan konsumsi para pekerja tambang. Dibangun pada tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan makan bagi para buruh tambang dan keluarga dapur umum. Lebih dikenal dengan nama Rumah Langsung oleh kalangan penduduk dan buruh tambang. Komplek dapur umum ini berlokasi di tengah tangki baru air dingin.
Kemajuan fisik yang dialami tambang batubara berdampak pada pembangunan fisik sawah lunto. Dalam waktu yang tidak begitu lama, wajah sawah lunto pada mana telah berubah drastis menjadi daerah yang sibuk dengan aktivitas tambang. Masa pemerintahan Hindia Belanda, sawah lunto bagian dari wilayah orderan dari 7 kota yang berpusat di Silungkan. Pada masa ini, ditetapkan pula sebagai pusat administrasi penambangan batu bara sampai ditetapkan batas-batas wilayahnya yang pertama. Sampai situ videonya buat Mas. Nah, kita lanjut ke tambang atau penambangan sedang berlangsung. Yang di sini, yang di depan Mbak dan Mas kalian itu adalah alat ukur fisika kimia di underground mining atau pertambangan bawah tanah. Itu terdiri dari ada warling, pengukur kelembapan, ada pengukur O2, CO2, kemudian ada metan detektor juga, tapi lebih upgrade daripada safety lamp tentunya. Terus ada pengukur angin dan juga safety lamp lain. Kemudian bisa lihat itu ada potret orang rantai, mungkin udah pernah dengar juga ya. Jadi orang rantai ini adalah atau yang dikenal sebagai the chains. Itu mereka adalah tahanan Jawa Sumatera yang dipekerjakan ketika pertambangan itu baru awal dibuka sampai tahun 1938. Nah, bedanya mereka sama yang Eropa, pastinya mereka tidak diberikan safety apapun saat bekerja. Bisa dilihat di situ kakinya udah putih atau melepuh gitu ya, karena tidak pakai sepatu safety. Sementara yang Eropanya pakai pakaian safety lengkap seperti boots, oksigen, terus ada topi atau juga masker gitu kan. Sementara mereka hanya seperti itu.
Kemudian seperti inilah kira-kira dulu seragamnya. Kalau udah di bawah Indonesia itu seragamnya seperti ini. Nah, dibedakan dari dua warna. Yang warna putih itu rescuer atau regu penyelamat, kemudian yang oranye adalah worker atau pekerja. Kemudian di sini ada timbangan debu, headlamp, tentunya untuk penerangan di bawah tambang. Karena kita underground mining. Kalau timbangan debu itu fungsinya untuk mengukur debu. Nah, apabila debunya itu kan ada ambang batas tertentu untuk kita bisa melakukan penambangan bawah tanah. Nah, kalau pengukuran debunya sudah di ambang batas itu artinya harus dinetralisir. Namun ketika kadar debunya itu masih di bawah ambang batas itu boleh. Kemudian sekarang alat komunikasinya. Itu kira-kira. Ada yang Baiklah, selanjutnya kita berada di ruangan replika tambang dalam. Jadi kayak inilah salah satu contoh lubang tambang yang ada di Sawalunto. Di dalam lubang tambang itu atau ada alat pendukungnya seperti blower. Blower ini berfungsi untuk sirkulasi tambang dalam dan berfungsi juga sebagai alat untuk netralisir gas metan tadi. Berikutnya ada bell conveyor atau bisa dibilang kayak ban berjalan. Ini fungsinya adalah sebagai transportasi untuk memindahkan batu bara yang ada dalam tambang atau bahan galian keluar bibir tambangnya. Berikutnya ada alat-alat seperti skop daun, belincong, dan kayak titik-titik peledakan yang ada di tambang dalam tersebut. Dan ada lori material tambang digunakan sebagai alat untuk membawa kayu-kayu penyangganya beserta rel yang ada di bawah lorinya. Namun replika lubang tambang ini nggak semestinya kayak gini terus-terusan. Ada yang berbentuk peta dan dindingnya pun ada yang dari batu bara langsung yang seperti di lubang tambang Basoro. Kalau kita yang seperti ini belincong dan skop daun adalah alat konvensional manualnya. Ada juga alat yang modern atau pakai mesin, yaitu shear. Fungsinya sama untuk mengikis dinding-dinding batu bara yang ada di tambang dalam batu bara Sawalunto. Kalau foto bersama dulu boleh di dalam sini, soalnya biasanya pengunjung atau ya ikonnya Seperti ohm meter, watt meter, dan ampere meter. Fungsinya untuk kalau ohm meter tuh tahanan tegangan listrik, sedangkan ampere meter ya lupa sumpah. Kalau di ujung tuh box regu penyelamat yang pakaian putih tadi biasanya dilengkapi dengan box oksigen rescue ini sebagai alat pertama untuk penyelamatan yang sesak nafas yang disebabkan oleh debu di dalam tambang. Sudah seperti itu. Ruangan tambang terbuka. Yang perbedaannya kalori tadi yang paling bawah, lignit kalorinya 3.500, di atas lignit subbituminus kalorinya 5.900, dan yang paling tinggi antrasit kelas batu baranya di atas 7.900-an. Gunakan untuk aksesoris atau souvenir itu biasanya yang lignit 3.500 di samping murah, yang lignit biasanya lebih keras dan mudah dibentuk. Sedangkan yang antrasit sama subbituminus fungsinya itu untuk yang di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap lainnya, dan kereta-kereta uap pada dulunya. Ada yang mau tanya? Ini sendiri kayak misalnya ini 8 juta tahun, itu masih 2 juta atau 3 juta tahun sebelum Masehi mungkin. Sedangkan yang lignitnya itu masih basah biasanya. Ini karena dipajang makanya kering kayak gini. Kalau mau lihat setrikanya di dalam setrika batu bara.
setrika sekarang nih, kalau setrika batu bara tuh lebih harum kayak kayu-kayu gitu sih bang. Kalau kata orang tua-tua dulu kayak lebih bagus pakai setrika ini pada setrika yang sekarang sih. Dan panasnya tuh pun memang lebih rapi yang ini daripada yang sekarang. Atau daxnya nih. Ini atau dax. Terus radio dulu. Kayak mungkin bisa dibilang radio pertama di Indonesia yang dulu dibawa oleh Belanda kan. Yang ada di rumah kalian. Ya kayak fintech Philips juga untuk pemutar pita-pita film, biasanya ditonton di lapangan-lapangan luas biasanya. Pakai kain putih terus ditonton rame-rame. Oh, ini kamera apa? Putar piringan film itu. Kalau yang di sudut tuh ada gramafon untuk pemutar musik. Oh, ini ada beberapa foto-foto zaman dulu. Nah, ini foto di depan kantor ini tahun 1926. Kalau yang ini foto gedung pusat kebudayaan yang di Simpang tahun 1924. Ini kayak foto-foto peradaban masa lampau. Sebagai alat dulu ini motif fungsi untuk listrik, bisa untuk kayak speaker juga bisa. Banyak dulu terminal mixer. Pertama ini seismograf untuk mengukur getaran tanah. (1901 sampai 1941). Peta-peta pertambangan yang ada di Sawalunto. Kalau yang ini ada foto-foto pemimpin tambang di Sawalunto dari zaman Belanda sampai zaman Indonesia. Untuk zaman Indonesia dipimpin pertama kali dalam Indonesia pada tahun 1945. Dimulai oleh Pak Rusli, inilah pemimpin tambang pertama Indonesia setelah kemerdekaan. Sedangkan yang Belanda Pak Dr. Jem Willem Izerman tahun 1892 sampai 1896. Itu sih Bang.